Shalom, puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan, jika kita bergerak cepat, Tuhan juga lebih cepat lagi. Saudaraku, peristiwa kebangkitan identik dengan gerakan cepat. Amin. Mari kita akan melihat ayat kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kebangkitan Yesus. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudaraku, ketika Yesus bangkit yang kita sebut dengan hari Paskah, ketahuilah bahwa ada beberapa orang perempuan yang sementara menunggu di depan kubur Yesus terbaring di kala itu. Dan ketika mereka sampai di kuburan, mereka melihat batu yang besar sudah terguling dan kubur Yesus sudah kosong. Dan saat itu mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dan malaikat berkata, "Yesus sudah bangkit. Sekarang pergilah ke Galilea. Karena engkau akan berjumpa dengan Yesus. Yesus sudah mendahului perjalananmu." Saudaraku, apa yang terjadi di ayat 8 di situ? Perempuan-perempuan ini disebutkan mereka berlari cepat-cepat. Mereka bergerak cepat untuk memberitahukan kabar sukacita kepada murid-murid Yesus. Kebangkitan Tuhan itu artinya kita juga harus bergerak cepat. Saudaraku, ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Galilea, apa yang terjadi? Di tengah perjalanan mereka, Yesus menjumpai mereka. Saudaraku, ini yang saya katakan tadi. Ketika kita berusaha untuk bergerak cepat, ketahuilah Yesus pun akan bergerak lebih cepat dari apa yang kita pikirkan. Daripada apa yang kita bayangkan. Saudaraku, perempuan ini mereka dengan sukacita, dengan gembira, mereka mau datang kepada murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus. Untuk menyampaikan berita sukacita bahwa Yesus sudah bangkit. Kubur Yesus sudah kosong. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Saudaraku, peristiwa kebangkitan Tuhan itu membuat kita harus bergerak dengan cepat. Kalau kita berusaha bergerak cepat di hari-hari ini, ketahuilah Yesus yang kita sembah akan bergerak lebih cepat lagi untuk menolong pergumulanmu. Akan bergerak lebih cepat lagi untuk menolong masalahmu. Saudaraku, bergerak cepat di sini seperti perempuan-perempuan ini, saudaraku, di mana mereka melakukan satu tindakan iman, di mana mereka mau menyampaikan satu kabar bahagia, berita sukacita bahwa Yesus sudah bangkit. Di hari-hari ini itu artinya apa? Kita harus bergerak cepat untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Perempuan-perempuan ini mereka bergerak cepat. Mereka mau menyampaikan satu kabar sukacita. Mereka mau menjadikan hidup mereka ini alatnya Tuhan. Saluran berkatnya Tuhan. Menyampaikan berita yang besar, berita yang mulia bahwa Yesus sudah bangkit. Dan sebelum mereka sampai kepada murid-murid Yesus, apa yang terjadi? Mereka berjumpa dengan Yesus di tengah perjalanan mereka. Bukan karena perempuan ini yang berusaha untuk mencari Yesus. Mereka tidak tahu keberadaan Yesus ada di mana. Tetapi Yesus tahu ada beberapa orang perempuan yang berusaha untuk menjadi alatnya. Berusaha untuk menjadi saluran berkatnya. Dan Yesus yang datang menjumpai orang ini. Menjumpai orang-orang tersebut. Yaitu perempuan-perempuan. Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain. Yang berjaga-jaga. Yang datang di kubur Yesus pada waktu itu, saudaraku. Mari kita ambil hikmahnya dari perempuan-perempuan ini. Di hari-hari ini kita harus bergerak cepat. Rohani kita harus bergerak maju. Rohani kita harus bergerak, tidak boleh diam.
Rohani kita tidak boleh santai. Rohani kita tidak boleh hanya duduk manis saja. Tetapi rohani kita ini harus gas. Kesetiaan kita ini harus bergerak maju. Saudaraku, di hari-hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di hari-hari ini, jangan kita anggap biasa. Jangan kita sepelekan nafas hidup yang Tuhan masih berikan sampai hari ini. Saudaraku, kami punya satu kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan. Dia hamba Tuhan tapi bukan full timer. Dia seorang pendeta tapi juga seorang pengusaha. Ada satu profesi pekerjaan yang dia kerjakan. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Dan ini pernah terjadi dan terjadi. Saudaraku, ketika suara Tuhan datang kepadanya, engkau harus tinggalkan pelayananmu, engkau harus tinggalkan pekerjaanmu, dan engkau harus fokus dengan pelayanan. Dan dia hanya berkata lewat kesaksian di depan jemaat yang dia layani, saya nanti 50 tahun, baru saya akan fokus benar-benar dalam pelayanan. Tetapi sekarang saya akan urus bisnis saya, pekerjaannya. Saudaraku, ini yang Tuhan katakan. Sebenarnya Tuhan suruh dia, hamba Tuhan ini, pendeta ini, untuk lebih fokus dengan pelayanan. Untuk bergerak cepat dengan pekerjaan Tuhan. Untuk memaksimalkan potensinya. Untuk memaksimalkan kepercayaan Tuhan yang ada padanya. Tetapi dia menunda, saudaraku ini. Menunda-nunda, saudaraku di dalam Tuhan. Mari kita jangan menunda-nunda waktu. Ketika Roh Kudus sudah berkata, mari tinggalkan dosamu. Jangan tunda-tunda, harus bergerak cepat. Mari melayani Tuhan, jangan tunda-tunda. Mari cari Tuhan, jangan tunda-tunda. Jangan ditunda-tunda, justru kita harus bergerak cepat. Ekspresikan. Dari kita percaya, dari kita meyakini kuasa kebangkitan Tuhan. Kita harus bergerak lebih cepat lagi. Dalam rohani kita tidak boleh terlena. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dan apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini, ketika dia berkata 50 tahun dia mau full time. Tetapi dia tunda. Ketika 50 tahun Roh Kudus berbicara di hatinya. Tinggalkan pekerjaanmu. Layani Tuhan. Dia lagi tunda lagi, dia bilang, oh nanti Tuhan, kalau saya sudah 55 tahun, saya benar-benar akan tinggalkan bisnis saya. Saya benar-benar tidak akan bekerja lagi. Fokus untuk melayani jemaat. Saudaraku, apa yang terjadi? Akibat dari, saudaraku, dia tunda-tunda. Dia tidak mau maksimalkan kepercayaan Tuhan. Dia tidak mau fokus, dia tidak mau bergerak maju untuk melayani Tuhan. Untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk lebih setia dengan Tuhan, untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan izinkan sakit penyakit datang dalam pribadinya, saudaraku. Dia dapat satu penyakit yang saya katakan stroke sampai beberapa kali. Dan saudaraku, di akhir hari kematiannya, saudaraku, dia tidak bisa berjalan lagi, tidak bisa ngomong lagi. Jadi tinggal hanya dicebok di tempat tidur, beol di tempat tidur, makan di situ sudah di tempat tidur sampai hari matinya. Karena apa? Dia menunda-nunda untuk melaksanakan panggilan Tuhan. Jangan kita tunda-tunda, justru kita harus bergerak cepat. Kalau masih ada dosa yang kau sembunyikan, perselingkuhan, jangan tunda-tunda untuk bertobat. Tinggalkan dosamu. Kalau hari ini Tuhan mau panggil engkau untuk melayani, layani Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berbicara, kamu sudah lama sekali tidak beribadah, mari datang beribadah. Sudah berapa tahun kita tidak mencari Tuhan? Sudah berapa lama kita jarang baca Alkitab? Sudah berapa lama kita jarang berdoa? Mari di hari-hari ini melalui peristiwa kebangkitan Tuhan, kita harus bergerak cepat. Kalau kita bergerak cepat, Tuhan akan bergerak lebih cepat untuk memberkatimu. Tuhan akan bergerak lebih cepat untuk menolong masalah kita. Tuhan akan bergerak lebih cepat untuk memulihkan keadaan kita. Untuk memperbaiki hidup kita. Untuk mengubahkan hidup kita. Saudaraku, jangan tunda-tunda waktu. Hari ini kita masih diberikan kesempatan. Masih bernafas, masih bergerak. Pakailah itu untuk kita bergerak cepat. Bergerak maju. Kalau dulu engkau malas-malas, sekarang tidak ada lagi kemalasan. Perempuan ini, mereka merespon kebangkitan Tuhan dengan bergerak. Mereka berlari, berusaha menyampaikan kepada murid-muridnya tentang berita sukacita ini. Mereka mau menjadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan berita kabar baik. Mari bergerak cepat untuk mengasihi Tuhan. Bergerak cepat, tidak ada lagi waktu. Tidak boleh sia-siakan waktu di hari-hari ini. Kita harus lebih sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan.
Saya percaya apapun bebanmu, apapun masalahmu, kalau engkau berusaha gerak cepat di hari-hari ini, Tuhan akan lebih cepat lagi turun tangan untuk menolong pergumulanmu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan tunda-tunda waktu.